Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa hajjul masakin al-batan biha maqana rak'atin min al-dhuhr wa ijalati ala mimbar wa man yatakallama faqad laqa wa man laqa qala jumakala ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma qawil islami minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sa'irum alladziina rabbi tiblana min qalbi alimi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Dan henti-henti wajib mewasiatkan usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wasiatkan pada diriku dan kepada kalian semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu tokoh ulama Spanyol bernama Al-Imam Abu Qasim As-Suhaimi Al-Andalusi. Beliau adalah ulama kelahiran tahun 508 Hijriah dan wafat di Marrakesh di Maroko pada tahun 581 Hijriah. Salah satu buku yang sangat terkenal yang beliau tulis adalah buku atau kitab yang membahas sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjudul Ar-Rawd Al-Unf, termasuk kitab yang sangat lengkap membahas biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau riwayatkan satu riwayat, anna iblisa rana al-fa'amati, sesungguhnya iblis pernah menangis dan merintih dengan 4 kali tangisan dan rintihan. Yang pertama kata beliau, ranatun hina du'i, iblis menangis di saat Allah melaknat iblis. Arti dari laknat ibtiadu rahmat, dijauhkan rahmatnya Allah, itu disebut dengan laknat. Apa sebab sehingga iblis dilaknat dan membuat iblis menangis? Sebabnya satu, dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Dia tidak mau mengakui kemuliaan manusia.
karena ada dua sifat yang tersembunyi di dalam satu barinya, yaitu sifat iri hati dan sifat sombong. Karena Imam Haddad mengatakan penyakit yang sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum Nabi Adam dan turunannya tinggal dan bermukim di bumi ini, yaitu penyakit kibir wal hasad, penyakit sombong dan iri hati. Ini adalah penyakit iblis. Karena sebab itulah Allah perintahkan untuk sujud takriman, laisa sujud ta'abudan. Sujudnya kepada Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka malaikat taat. Yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'suna rabbahum. Itu sifatnya malaikat, tidak pernah maksiat, taat kepada Allah secara total. Tapi iblis tidak mau sujud. Apa alasannya? Apa wastakbar? Dia enggak mau karena merasa lebih besar, lebih mulia daripada Adam. Oleh sebab itu ketika Allah bertanya, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuka. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan dirimu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Hanya bahasa Arab atau bahasa agama kita, bahasa hadis, sifat egois atau sombong itu diambil dari kata anak, kata saya. Karena ciri-ciri orang sombong selalu dia menggunakan kata saya begitu, saya begitu dan seterusnya. Disebut dengan ananiyah dalam bahasa Arab, diambil dari kata saya. Maka ini sifat yang sangat buruk, sifat yang mencabut kemuliaan iblis yang dahulunya adalah makhluk yang mulia, berubah menjadi makhluk yang sangat hina dan ditempatkan di dalam neraka. Maka dia katakan saya lebih baik daripada Adam. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu, yang pertama kali merintis adalah iblis. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Imam Ja'far Shadiq mengatakan awwalu man khas iblis. Orang pertama yang membanding-bandingkan sesuatu adalah iblis. Maka ini sifat yang sangat jelek, sifat yang sangat buruk. Dia merasa diciptakan dari partikel zat api lebih mulia daripada tanah. Itu belum betul. Api bisa dipandangkan dengan tanah. Tanah lebih mulia. Tanah bisa dibuat menjadi tembikar. Tanah bisa dibuat menjadi rumah tempat berteduh. Tapi dia karena dari hatinya sudah ada iri hati dan muncul sifat sombong, dia mengatakan ana khairun minhu, ya Allah saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini sifat yang sangat gelap. Di saat dilaknat oleh Allah, di saat itu iblis menangis, merinding. Karena sebelumnya dia adalah makhluk yang taat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pesan yang disampaikan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan sebuah nasihat, la tasubbanna iblisa bil alaniyati wa anta sadiqu fi sir. Jangan kalian mencela iblis walaupun dia makhluk yang tercela. Di saat kalian berada di hadapan manusia, tapi kalian menjadi sahabatnya iblis di saat kalian dalam keadaan sendiri. Apa makna dari kalimat itu? Yaitu kadang-kadang kita menyatakan iblis laknatullah, iblis dilaknat oleh Allah. Tapi ajakan-ajakan iblis untuk bermaksiat kepada Allah di saat sembunyi-sembunyi kita lakukan. Maka sehingga dikatakan kalau di hadapan orang banyak kalian seakan-akan sebagai musuhnya iblis. Tapi di saat kalian sendiri, kalian bermaksiat kepada Allah, mengikuti ajakan iblis, kalian menjadi sahabat iblis. Maka beliau katakan jangan kalian mencela iblis
di hadapan ramai orang, sedangkan kalian menjadi sahabat dekatnya tatkala kalian sendirian. Tangisan yang kedua, rondatun hina uhbita. Iblis menangis dan merintih ketika Allah usir iblis dari surga dan Allah turunkan iblis di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian dengan baiknya adalah musuh. Perhatikan kalimat di sini menggunakan kata kalian, bukan kamu. Berarti yang turun itu bukan satu makhluk, tapi ada banyak. Maka dijelaskan di dalam tafsir yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang turun dari surga kemudian diturunkan ke dunia ini ada 4 makhluk. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga adalah iblis, dan yang keempat adalah ular al-hayat. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ular adalah penjaga pintu gerbang surga di zaman itu. Dia berkonspirasi dengan iblis. Iblis masuk ke dalam mulut ular dan ular masuk ke dalam surga, yang dimana di pintu surga bagian dalam di situ ada malaikat penjaga pintu surga. Karena yang masuk ular diizinkan oleh malaikat untuk masuk. Yang dilarang hanya iblis. Iblis bersembunyi di dalam ular. Ketika sudah masuk ke dalam surga tersebut, iblis keluar dari mulut ular dan dia mulai menggoda dan membisikkan kejahatan di dalam hati Nabi Adam dan dalam hati Hawa. Karena sebab itulah dia berkonspirasi dengan iblis. Allah menghukumnya. Yang dahulu dia punya 4 kaki yang ada di perutnya, Allah cabut 4 kakinya sebagai hukuman dan Allah turunkan ke dunia. Dia berjalan dengan perutnya sampai hari kiamat dan juga seluruh turunan. Itu adalah bentuk sanksi kepada ular. Al-Imam Abu Munzir, seorang pakar nasab, dalam kitabnya Kitabul Ansab menyebutkan Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan ke dunia ini di Jeddah yang ada di Saudi Arabia. Jeddah artinya nenek pertama, ibu pertama. Kita memanggil nenek dalam bahasa Arab Jeddah. Karena Hawa pertama kali diturunkan di tempat tersebut dan beliau adalah wanita pertama, maka nenek daripada seluruh manusia diberikan nama tempat tersebut Jeddah, yang artinya nenek. Kemudian iblis diturunkan di Nisan yang ada di Irak, sedangkan ular diturunkan di Asfahan yang ada di Iran. Jadi 4 negara. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Hijaz atau Saudi Arabia, kemudian iblis diturunkan di Irak, dan ular diturunkan di Iran. Sampai saat ini kalimat yang Allah katakan adu ba'dukum li ba'din adu, kalian ini saling bermusuhan. Selamanya ular dengan manusia tidak bisa akur, selamanya iblis dengan manusia tidak bisa akur, karena Allah sudah katakan kalian adalah musuh abadi selama-lamanya. Sehingga diizinkan kepada kita, terutama ketika sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqtulu al-aswadaini fi sholati." Bunuhlah 2 hitam ketika kalian sedang dalam keadaan sholat. Hitam yang pertama al-haydatul ula, dan hitam yang kedua al-abrab, kalajengking. Dibolehkan ketika kita sedang sholat ada ular atau kalajengking di hadapan kita mau menuju kepada kita, dibolehkan kita membunuhnya. Dan ini sebagai bentuk daripada menjaga diri jangan sampai disengat atau digigit oleh hewan yang berbisa. Walaupun dalam ibadah, tapi kaidah mengatakan tetap harus kita menjaga diri kita jangan sampai terkena bahaya. La darar wa la dirar, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tadur nafsa wa la tadur ghairah, jangan kalian membahayakan diri kalian dan kalian membahayakan orang lain. Tangisan yang ketiga, iblis menangis rondatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, iblis menangis merintih. Kenapa iblis menangis ketika lahirnya Nabi Muhammad? Karena visi misi iblis dengan Nabi Muhammad berbeda. Visi misi iblis ingin memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, tapi visi misinya Nabi Muhammad ingin memasukkan seluruh manusia ke dalam surga. Visi misi iblis ingin menyebarkan kejahatan, visi misi Nabi Muhammad menyebarkan kebaikan. Visi misi iblis ingin menyebarkan kesesatan, sedangkan visi misinya Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk. Nur ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha', cahaya di atas cahaya. Dengan berkah cahaya Nabi Muhammad, Allah berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Huli dan huda fakarinat diyar wa fahmu zamani tabassum wa thanah wa ruh wal malakul malaikatu hawlahu lid-din wa dunya bihi busyaraku. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad SAW. Alam yang gelap dengan kesesatan ini diberikan cahaya terang-terang kebenaran lewat cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dia sedih ketika Nabi dilahirkan. Sebaliknya ketika Nabi lahir, pamannya Abu Lahab berbahagia. Walaupun sudah dinaskan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, telah celaka Abu Lahab di dalam neraka, sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Tapi ada keistimewaan. Setiap hari Senin bahkan dijelaskan secara spesifik oleh Ibnu Al-Jazari dalam kitab Nahwu Ta'rif bil Maulid Syarif. Setiap malam Senin Abu Lahab ditimbulkan azabnya dan bisa meminum air dari jari-jarinya. Dikatakan di dalam riwayat tersebut secara mursal oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi setelah wafatnya Abu Lahab. Dia bertanya kepada Abu Lahab, "Aina? Engkau di mana sekarang tempatnya?" Wa fi riwayat mahalu, bagaimana keadaan wahai Abu Lahab setelah matinya engkau? Kata Abu Lahab, "Finnar, saya berada di dalam neraka. Illa annahu khaffafa anni kulla lailatin isnain." Akan tetapi saya diringankan azabnya oleh Allah setiap malam Senin. Kenapa? Karena saya berbahagia atas lahirnya keponakan saya yang bernama Muhammad. Jadi dia berbahagia karena lahirnya keponakan. Dia tidak berbahagia karena lahirnya Nabi. Sebagai sosok Nabi tidak, tapi sebagai sosok keponakan. Bahagianya itu diringankan dia setiap hari Senin azabnya di malam Senin. Dan dia katakan wa amassu min baini usbuni ma'an bi qadri hada. Dan di hari atau malam Senin tersebut aku meminum meminum air yang keluar dari ujung-ujung jariku, kata Abu Lahab. Makanya dibuat syair oleh Syekh Samsuddin bin Nasruddin Al-Misri. Jika kana hada kafiran ja'a tabuhu wa tabbat yadahu min jahim mukhalladah. Kata annahu yawmal istinani ma yukhaffafu li sururihi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahidan. Kalau Abu Lahab yang jelas-jelas berada dalam neraka dan sebagai orang yang kafir diringankan adabnya setiap hari Senin karena sebab berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana kiranya seorang hamba yang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sedangkan dia meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah yang terakhir, Iblis ron nanti hina unzilat al-Fatihah. Ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah, Iblis menangis. Kenapa? Karena ini surat istimewa yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran Allah bedakan antara surat Fatihah dan Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Muhammad 7 ujian, yaitu surat Fatihah dan Al-Quran yang agung. Padahal Fatihah itu masuk dalam Al-Quran. Tapi di ayat ini Allah bedakan Fatihah yang berbeda dengan Al-Quran. Kenapa dibedakan? Karena Fatihah ini khususnya untuk Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Surat-surat di dalam Al-Quran selain surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, khususnya di bagian akhirnya, itu ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Substansinya ada, maknanya ada. Tapi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah itu hanya khusus
khusus Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ini surat Fatihah diturunkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Nabi sedang duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril rafa'a basarahu ila sama', dia melihat ke langit. Pintu langit terbuka, belum pernah terjadi. Pintu langit terbuka. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, dia katakan hada babun futuh minas sama'. Ini pintu langit saat ini terbuka ya Rasulullah. Ma'futuh yang tidak pernah terjadi pintu langit terbuka. Baru kali ini saya melihat pintu langit terbuka, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Fanazala minhu malakun fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di pintu langit yang terbuka itu muncul seorang malaikat atau satu sosok malaikat muncul. Dia menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, abshir bi nurain. Wahai Rasulullah, berbahagialah engkau, sesungguhnya engkau diberikan 2 surat cahaya. Kata malaikat tersebut, utitahuma lam yuktahuma nabiyyun qabla. Yang 2 surat ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun, tapi 2 surat ini khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan yang kedua khawatim suratul Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa lakum fi ayati wa al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Qawlihi wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bil dawami wal kilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa atii'u wal jama'at. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباده الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا على برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا المسلمين الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند.
اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله الله يرضى عن الإحسان ويكرم القربى ويرفع شر الأمور ويرفع شر الأمور ويكرم الصلاة